Perkenalkan, nama saya Dinda Kaimarehe. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang gagal ginjal kronik, dan yang di dalamnya materi yang saya bawakan gagal ginjal kronik ini tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala serta pencegahan dari gagal ginjal kronik ini sendiri. Dan juga waktu yang saya perlukan untuk penyuluhan saat ini yaitu 30 menit yang terdiri dari 5 menit untuk pembukaan yang kita lakukan, 15 menit untuk paparan materi, 8 menit saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya jika ada pertanyaan yang ibu-ibu ingin tanyakan, dan yang terakhir 2 menit untuk penutup. Dan juga di sini saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang saya ingin paparkan. Yang berikut ibu-ibu, media yang saya pakai untuk penyuluhan saat ini berupa PPT, dan juga saya akan membagikan leaflet sebagai media pendukung untuk penyuluhan kita di saat ini. Ibu-ibu, sebelum kita mulai dengan materi kita, perlu kita ketahui tujuan dari penyuluhan ini, yaitu saya berharap agar ibu-ibu sekalian dapat menguasai apa yang akan saya jelaskan tentang gagal ginjal kronik ini sendiri, seperti pengertian, tanda dan gejala, penyebab, serta pencegahan yang akan saya berikan di saat ini kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, tanpa membuang waktu, mari kita mulai saja dengan materi kita di saat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang gagal ginjal kronik. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah mengenal tentang gagal ginjal kronik tersebut? Gagal ginjal kronik itu sendiri yaitu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan di ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronik ini didefinisikan sebagai penurunan laju penyaring ginjal selama 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Yang berikut adapun penyebab dari gagal ginjal kronik ini sendiri. Penyebab dan kondisi yang menyebabkan penyakit gagal ginjal kronik ini adalah diabetes, hipertensi atau darah tinggi, terus ada peredang pada ginjal, dan beberapa penyakit lainnya termasuk penyumbatan di dalam pembuluh darah dan juga di dalam ginjal yang menyalurkan darah ke ginjal. Ibu-ibu, yang berikut ada pula faktor risiko lainnya yang dapat merusak ginjal, yaitu yang pertama ada faktor pertambahan usia, terus ada jenis kelamin, dan juga ada riwayat keluarga yang bila mana seseorang sering menggunakan jenis obat-obatan tertentu seperti obat-obatan anti radang secara terus-menerus juga dapat merusak ginjal kita. Yang berikut di sini ada tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik tersebut. Yang pertama itu kehilangan berat badan dan nafsu makan. Terus ada pembengkakan di tumit, kaki atau di tangan karena retensi air. Terus yang berikut ada nafas yang pendek. Terus ada juga meningkatnya rasa ingin buang air. Yang berikut ada insomnia, terus ada kulit terasa gatal dan kram pada otot, serta tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ibu-ibu, yang berikut di sini ada pencegahan dari GGK tersebut atau gagal ginjal kronik tersebut. Bagaimana cara mencegah gagal ginjal kronik ini? Kita mencegah gagal ginjal kronik ini dengan cara cerdik, yang dimana cerdik ini sendiri yaitu yang pertama cek kesehatan secara rutin, yang kedua enyahkan asap rokok, yang ketiga menjaga berat badan ideal, yang keempat istirahat cukup dan minum air putih 8-10 gelas per hari, dan yang kelima kelola stres. Ibu-ibu, itu mungkin sedikit materi yang saya berikan kepada ibu-ibu untuk menambah wawasan ibu-ibu di saat ini. Dan pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya bagaimana ibu-ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan pada materi ini. Kesempatan saya berikan kepada ibu-ibu, apakah ada pertanyaan?
kasih Ibu untuk kesempatannya. Di sini mungkin saya ingin bertanya, tetapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Catherine Toweli. Saya ingin menanyakan satu hal, yaitu Ibu. apa yang dilakukan jika seseorang sudah terkena gejala ginjal kronik ini? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Ibu. Iya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu itu, apa yang dilakukan seseorang jika sudah terkenal gagal ginjal kronik ini? Ya, jadi di sini saya akan menjawab. Yang perlu Ibu ketahui bahwa penyakit dari gagal ginjal kronik ini sendiri ada 4 tingkat. Yang pertama itu tingkat 1 sampai 3, di mana tingkat ini diberikan obat-obatan, dan juga tingkat ini dianjurkan untuk mengubah gaya pola hidup seseorang yang sudah menderita gagal ginjal kronik ini sendiri. Terus yang berikut itu tingkat keempat. Tingkat keempat ini dimana yang dikatakan tingkat akhir. Tingkat ini dilakukan dengan cara cuci darah. Ya, yang berikut cuci darah ini juga ada bermacam-macam. Ada yang berlanjut dan juga ada yang bertahap. Ya Ibu, mungkin itu jawaban dari saya yang bisa saya sampaikan kepada Ibu di saat ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya Ibu-ibu, jadi di sini saya memberikan kesempatan kepada mungkin salah satu dari Ibu untuk dapat menyimpulkan tentang materi yang kita bahas tentang gagal ginjal kronik ini sendiri. Ya, mungkin ada dari Ibu berdua. Saya Ibu. Ya, iya Ibu, tetapi sebelumnya perkenalkan nama Ibu. Nama saya Noni. Ya, Ibu. Ya, yang dapat saya simpulkan dari materi yang tadi dipaparkan, Iya Ibu. saya menangkap kalau gagal ginjal kronis ini dia terjadi selama 3 bulan atau bisa lebih dari 3 bulan. Terus gejalanya itu kehilangan nafsu makan, kulit terasa gatal, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan pencegahan yang bisa kita lakukan dengan cara cerdik yang tadi sudah Ibu jelaskan untuk kami. Yang mungkin sedikit kesimpulan itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya Ibu Noni, terima kasih untuk kesimpulan yang sangat bagus di saat ini. Ya Ibu-ibu, dengan demikian untuk materi paparan kita di saat ini tentang gagal ginjal kronik yang kita bahas. Dan juga di sini saya berharap agar ibu-ibu dapat memahami serta ibu-ibu juga dapat mengedukasikan kepada masyarakat di sekitar ibu-ibu sendiri, di mungkin tetangga-tetangga ibu atau orang-orang yang mungkin saja ada yang terkenal gagal ginjal kronik, itu mungkin ibu-ibu bisa mengedukasikan kepada mereka. Dan juga ibu-ibu jangan lupa untuk menjaga kesehatan ibu-ibu masing-masing agar tidak terkenal penyakit, mungkin penyakit gagal ginjal kronik atau penyakit lainnya. Ya mungkin itu Ibu, sekian dan terima kasih untuk penyuluhan kita. Terima kasih.